Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rizky, NIM 8598061183. Prodi PGSD. Praktikum IPA di SD, Mode 8 Kemagnetan dan Kelistrikan, KP1 Kelistrikan. Judul praktikum percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak, yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan: menjelaskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian listrik, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan: baterai 3 buah, tali kabel merah dan hitam, penjepit 2 buah, lampu 1 buah, penguji bahan konduktor dan isolator, kawat besi, kawat tembaga, sendok, kayu, penghapus, mata pensil, kertas, plastik, air garam, dan air keran. Susunlah 3 baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan, apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamat. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, pada kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampu juga menyala karena kawat tembaga dapat mengantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok. Pada sendok ternyata sendok juga menyala karena sendok dapat mengantarkan listrik atau bersifat konduktor. Keempat, kayu. Pada kayu ternyata lampunya tidak menyala karena kayu tidak mengantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang kelima, penghapus. Pada penghapus ternyata lampunya tidak menyala karena penghapus tidak mengantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, mata pensil. Pada mata pensil lampu menyala. Hal ini menunjukkan mata pensil bersifat benda yang bisa mengantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas lampu tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak mengantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang kedelapan, plastik. Pada plastik ternyata lampu juga tidak menyala karena plastik merupakan benda yang tidak mengantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang kesembilan, air keran. Pada air keran lampu tidak menyala karena air keran merupakan benda yang tidak mengantarkan listrik atau bersifat isolator. Yang kesepuluh, air garam. Pada air garam ternyata lampu menyala. Hal ini dikarenakan air garam dapat mengantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Kesimpulan: agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat pengantar yang bersifat konduktor. Bahan yang mengantarkan arus listrik dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak mengantarkan listrik dinamakan isolator.